Jumpa lagi teman-teman sekalian. Semoga semuanya sehat ya. Topik kita kali ini adalah, topiknya apa ya? Begini, keluhan yang paling sering didengar ya dokter di kamar praktek adalah seperti ini. Dengarkan ya. Badan saya sakit semua. Pegel linu dan rasa capek terus-menerus. Pernah alami ini? Memang mesti diketahui bahwa banyak penyebab dari keluhan ini. Karena ini kan tidak spesifik ya. Tetapi salah satu yang umum dan mudah diobati, adalah defisiensi vitamin D. Jadi bagaimana Anda bisa tahu? Nah, itulah makanya perlu diperiksa ya. Jangan ngobat-ngobatin diri sendiri. Nah, hal ini sayangnya sering tidak terdiagnosa dan tidak diobati dengan baik. Akibatnya pasien-pasien terus menderita chronic pain and fatigue capek terus sampai bertahun-tahun. Walaupun terus berpindah-pindah berobat dari dokter ke dokter. Istilahnya itu adalah lagi shopping around, lagi belanja dokter dia, ya. Jadi sebenarnya apa? Jadi hubungan antara defisiensi vitamin D, badan sakit semua, pegel linu, capek terus-menerus. Jadi begini, vitamin D berhubungan erat dengan hormon lain, yaitu parathormon. Parathormon ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Ini adalah 4 struktur kecil di leher di bagian bawah, agak bawah, di belakang kelenjar tiroid. Jadi dalam kondisi normal, paratiroid penting untuk mempertahankan kadar normal kalsium dalam darah. Kalsium ini sangat diperlukan untuk fungsi normal dari setiap sel badan kita. Jadi tolong dibedakan ya. Saya memang bilang kalau sudah dewasa tidak boleh minum kalsium. Tapi tidak berarti kita tidak butuh kalsium. Kalsium itu butuh kita ya. Jadi kalsium sangat diperlukan untuk fungsi normal dari setiap sel badan kita. Terutama sel otot dan sel jantung ya. Cara parathormon mempertahankan kadar normal kalsium darah adalah dengan bekerja menyeimbangkan pada ginjal, tulang, dan usus. Di ginjal, parathormon mencegah kehilangan berlebihan kalsium di urina. Ya, juga membantu ginjal merubah 25 hidroksivitamin D menjadi 125 dihidroksivitamin D. Inilah yang bentuk yang aktif ya. Yang kemudian bekerja pada usus dan membantu penyerapan kalsium dan fosfor untuk masuk ke aliran darah. Sedang kerja di tulang, parathormon ini melarutkan kalsium tulang. Jadi mengambil kalsium dari tulang dan membawanya ke aliran darah. Jadi orang dengan defisiensi vitamin D, kelenjar paratiroid ini akan membuat jumlah parathormon lebih banyak dari normal. Jadi meningkat ya produksi parathormon. Sejumlah besar parathormon ini menyebabkan pelarutan berlebihan kalsium dari tulang. Atau yang dimaksudkan adalah kalsium dikeluarkan dari tulang secara berlebihan. Akibatnya tulang menjadi lemah. Nah, orang-orang ini mulai merasakan sakit-sakit, pegel linu pada tulang yang dirasakan meluas dan dalam. Pasien-pasien sering sulit untuk menggambarkan keluhan secara tepat. Tapi sering begini keluhannya yang kita sering dengar di kamar praktek ya. Dok, seluruh badan saya sakit. Atau seluruh badan tidak nyaman. Atau badan saya sakit, tidak pernah rasa enak. Tapi ada juga yang bisa gambarkan, dok, sakitnya terasa di dalam, sepertinya sakit di tulang. Akibat dari sakit, pegel linu secara menyeluruh, Anda merasa capek terus. Rasanya harus mau tidur di siang hari. Umumnya, kemudian Anda ke dokter keluarga pertama-tama ya kan, yang akan beri obat-obat anti sakit dan disuruh periksa berbagai pemeriksaan laboratorium yang mahal-mahal itu, yang seringkali sayangnya hasilnya nanti akhirnya semua normal. Karena yang penting tidak diperiksa.
Kemudian Anda dirujuk ke sejumlah dokter spesialis yang lagi-lagi akan mengirim Anda untuk menjalani lebih banyak diagnostik test. Yang hasilnya seringkali semua normal juga. Sementara itu, tidak seorang pun melakukan tes laboratorium vitamin D dan atau parat hormon. Makanya diagnosa sebenarnya tetap tidak ditemukan. Beberapa spesialis bisa memberi diagnosa fibromyalgia atau fibromyalgia, chronic pain syndrome atau chronic fatigue syndrome. Ini sebenarnya bukan diagnosa, tapi hanya menjelaskan keluhan Anda dengan terminologi medis yang keren. Tapi jelas tidak sampai kepada akar permasalahan Anda. Anda dan dokter Anda bingung. Apa nih yang sebabkan sakit-sakit ini? Nah, akhirnya pasti ini masalah di kepala Anda. Dokter Anda usul kasih obat anti-anxiety, anti-cemas, anti-depresi. Bisa saja Anda betul-betul jadi cemas dan atau depresi karena frustrasi, tidak menemukan penyakit sesungguhnya. Sudah menjalani berbagai macam tes yang mahal-mahal dan tetap tidak seorang pun betul-betul tahu apa yang salah dengan Anda. Anda mulai pikir yang paling buruk. Tanda petik ini ya, mungkin jenis kanker yang belum mereka temukan. Jadi bisa dimengerti kalau Anda jadi betul-betul cemas atau depresi. Kalau sudah begini, Anda biasanya sudah siap untuk menerima diagnosa apapun. Sehingga Anda percaya saja pada apa yang dikatakan dokter Anda. Ini yang pernah saya dengar dari pasien-pasien. Tanda petik ya. Rasa sakit pegelinu Anda itu akibat cemas dan depresi. Oh, ini bagian dari proses penuaan. Anda kena fibromyalgia. Anda kena chronic fatigue syndrome. Anda ini menderita karena rapuh, karena sudah berumur. Jadi dokter Anda akan beri tambahan obat anti cemas, anti depresi, selain anti sakit yang sudah Anda minum. Setiap obat bisa sebabkan efek samping. Jadi ada gejala baru, dikasih obat baru lagi. Dengan efek samping lagi, terjadilah lingkaran setan. Vicious cycle. Semua obat-obat ini hanya beri kelegaan sesaat. Temporary relief. Jadi Anda tergantung obat-obat ini. Anda mulai pikir, tidak bisa hidup tanpa obat-obat ini. Kemudian Anda pindah-pindah dari satu dokter ke dokter lain. Akhirnya bisa ke dokter pain specialist. Apa itu? Yang khusus mengkhususkan diri pada penanganan rasa sakit. Yang ujung-ujungnya memberi obat sakit golongan narkotik dengan potensi addiction dan banyak efek samping yang serius. Dari penelitian medis, ada beberapa penelitian yang jelas tunjukkan pasien dengan chronic muscle aches and pains terus menderita hanya karena dokternya tidak pernah memikirkan kemungkinan defisiensi vitamin D sebagai akar masalah keluhan-keluhannya. 2003, Mayo Clinic melakukan penelitian pemeriksaan vitamin D pada pasien dengan chronic muscle aches and pains di Minneapolis, Minnesota, USA. Mereka kaget dengan hasilnya karena hampir semua rendah vitamin D-nya. Bahkan banyak yang severe deficiency. Beberapa sudah dirawat dokter tahunan. Ini di Amerika loh ya. Dan vitamin D tidak pernah dipikirkan sebagai penyebab gejala-gejala mereka. Karena itu Anda harus proaktif. Tes vitamin D Anda. Ingat, kalau ternyata betul vitamin D Anda rendah, ingat ya, rata-rata kita di Indonesia cuma 17,2 nanogram per mililiter menurut survei WHO 2020. Maka apa yang Anda lakukan? Perbaiki, optimalkan vitamin D Anda. Bukan hanya supaya terhindar dari badan sakit-sakit, pegalinu, capek terus, tetapi untuk meningkatkan imunitas terhadap infeksi bakteri, virus, termasuk COVID-19, perlindungan terhadap penyakit jantung, kardiovaskuler, autoimun, berbagai macam kanker. Pesan terakhir, be healthy and stay healthy. Semoga bermanfaat.